Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ardana Zaki Aksan, NPM 23520002. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang penipisan lapisan ozon. Jadi yang pertama kita mulai langsung. Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian lapisan ozon. Oke, jadi lapisan ozon itu merupakan lapisan tipis gas O3 yang secara alami menyelimuti permukaan bumi. Ozon yang ada di lapisan troposfer justru membawa dampak negatif karena bisa membentuk kabut asap yang beracun. Banyak industri yang menghasilkan gas ozon dan melepaskannya ke udara sehingga mencemari lingkungan. Untung saja jumlah ozon di lapisan ini hanya sedikit karena 90% dari total ozon di bumi terletak di ketinggian sekitar 20 km di lapisan stratosfer dan menjadi tameng yang sering disebut stratospheric ozone. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada gambar lapisan-lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yaitu dimulai dari lapisan paling bawah, troposfer, kemudian naik lagi menjadi stratosfer pada ketinggian 40 km, kemudian pada ketinggian 50 km ada mesosfer, kemudian pada ketinggian 300 km ada termosfer, dan puncak tertingginya yaitu pada ketinggian 400 km yaitu eksosfer atau bagian terluar dari lapisan bumi. Kemudian selanjutnya, oke, jadi saat sinar matahari merasuki permukaan bumi pada berbagai panjang gelombang, sinar tampak berada pada panjang gelombang 400 sampai 700 nm. Sinar inframerah pada panjang gelombang di atas 700 nm. Sedangkan sinar ultraviolet pada panjang gelombang di bawah 400 nm. Ada tiga macam sinar ultraviolet, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVA berada pada panjang gelombang yang sangat dekat dengan sinar tampak, sekitar 320 sampai 400 nm, dan dapat menembus lapisan-lapisan selimut bumi ini dengan mudah. UVB yaitu 270 sampai 320 nm. Tidak bisa semudah itu melewati tameng ozon yang perkasa ini. Sebagian sinar UVB, tidak semua, dihalangi oleh ozon sehingga tidak bisa masuk untuk merusak makhluk hidup termasuk manusia. UVC 150 sampai 300 nm dapat diserap hampir seluruhnya, 97 sampai 99%, sehingga tidak menjadi masalah bagi kehidupan bumi. Jadi, lapisan ozon adalah tameng yang dapat melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet. Oke, kemudian selanjutnya yaitu penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon. Para ilmuwan sangat khawatir ketika mereka menemukan bahwa bahan kimia klorofluorokarbon (CFC) yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol memberikan ancaman terhadap lapisan ozon. Bila dilepas ke atmosfer, zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Setiap satu molekul CFC mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon, sehingga semakin lama lapisan ozon semakin menipis, bahkan bisa sampai berlubang. Kemudian yang C ini adalah dampak yang terjadi penipisan lapisan ozon. Jadi penipisan lapisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar radiasi ultraviolet yang akan masuk ke bumi. Nah, radiasi ultraviolet ini dapat membuat efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian dan hutan. Efek utama pada manusia adalah peningkatan penyakit kanker kulit karena selain itu dapat merusak mata termasuk kataraks dan juga mungkin akan melemahkan sistem imunisasi badan. Jadi itu dampak negatifnya. Pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil tanaman utama dunia. Hasil kajian menunjukkan hasil tanaman seperti barley dan oat yang menunjukkan penurunan karena penerimaan sinar radiasi yang semakin tinggi. Tanaman diperkirakan akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil, sehingga merusak hasil panen
dan hutan-hutan yang ada. Radiasi penuh ini juga dapat mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang di lautan, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi salah satu sumber makanan kebanyakan hewan-hewan laut. Kerusakan lapisan ozon juga memiliki pengaruh langsung pada pemanasan bumi yang sering disebut sebagai efek rumah kaca. Usaha-usaha untuk mencegah penipisan ozon menjadi mulai dilakukan bersama oleh semua negara di dunia. Usaha itu pun telah digalakkan secara serius melalui UNEP, United Nations Environment Programme, salah satu organisasi PBB, yaitu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang program perlindungan lingkungan dan alam. Oke, untuk slide selanjutnya, usaha-usaha yang eh, dikatakan dapat mengurangi dampak penipisan lapisan ozon yaitu satu, regulasi. Pada tahun 1975 dikhawatirkan aktivitas manusia akan mengancam lapisan ozon. Oleh itu, atas permintaan United Nations Environment Programme (WMO), memulai penyelidikan ozon global dan proyek pemantauan untuk mengkoordinasi pemantauan dan penyelidikan ozon dalam jangka panjang. Semua data dari tapak pemantauan di seluruh dunia diantarkan ke Pusat Data Ozon Dunia di Toronto, Kanada, yang terjadi kepada masyarakat ilmiah internasional. Pada tahun 1977, pertemuan pakar UNEP mengambil tindakan rencana dunia terhadap lapisan ozon. 1987 ditandatangani Protokol Montreal, suatu perjanjian untuk perlindungan terhadap lapisan ozon. Protokol ini kemudian diratifikasi oleh 36 negara termasuk Amerika Serikat. 1990, pelanggaran total terhadap penggunaan CFC sejak diusulkan oleh Komunitas Eropa, sekarang Uni Eropa, pada tahun 1989, yang juga disetujui oleh Presiden Amerika Serikat George Bush. 1991, untuk memonitor berkurangnya ozon secara global, National Aeronautic and Space Administration (NASA) meluncurkan satelit peneliti atmosfer. Satelit dengan berat 7 ton ini mengorbit pada ketinggian 600 km atau 372 mil untuk mengukur variasi ozon yang pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimiawi atmosfer di atas. 1995, lebih dari 100 negara setuju untuk secara bertahap menghentikan produksi pestisida metil bromida di negara-negara maju. Bahan ini diperkirakan dapat menyebabkan pengurangan lapisan ozon hingga 15% pada tahun 2000. 1995, CFC tidak diproduksi lagi di negara maju pada akhir tahun dan dihentikan secara bertahap di negara berkembang hingga tahun 2010. Hidrofluorokarbon atau HCFC yang lebih sedikit menyebabkan kerusakan lapisan ozon bila dibandingkan dengan CFC digunakan sementara sebagai pengganti CFC hingga 2020 pada negara maju dan hingga 2016 di negara berkembang. Jadi untuk upaya di negara kita sendiri yaitu di Indonesia, jadi untuk pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Vienna maupun Protokol Montreal sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1992. Berdasarkan keputusan Presiden itu, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program perlindungan lapisan ozon (BPO) secara bertahap. Selanjutnya, secara nasional, Indonesia telah menetapkan komitmen untuk menghapus penggunaan BPO, bahan perusak lapisan ozon, pada akhir tahun 2007, termasuk menghapus penggunaan freon dalam alat pendingin pada tahun 2007. Untuk mencapai target penghapusan CFC pada tahun 2007, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program. Dana untuk program penghapusan CFC diperoleh dalam bentuk hibah dari dana multilateral Montreal Protocol (MLF), di mana UNDP menjadi salah satu lembaga pelaksana. Dengan dukungan dari UNDP, Indonesia telah melakukan 29 proyek investasi tersendiri di sektor bursa dan 14 proyek investasi tersendiri di sektor pendinginan. Pekerjaan di kedua sektor ini telah membantu mengurangi produksi CFC Indonesia sebanyak 498 ton metrik dan 117 ton metrik di masing-masing sektor. Jadi kesimpulannya, yaitu memang timbulnya penipisan lapisan ozon ini dipicu dari tingginya pemakaian CFC oleh sebagian besar negara berbagai dekade yang lalu. Namun, guna menormalkan kembali kondisi ozon ini, diperlukannya kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Tindakan yang dapat kita lakukan saat ini demi memelihara lapisan ozon, misalnya mulai mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi dari sinar UV ini.
Untuk itu, diperlukannya upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program pelindungan lapisan ozon. Pemahaman mengenai penanggulangan penipis lapisan ozon memperkenalkan bahan, proses, produk, dan teknologi yang tidak merusak lapisan ozon. Bila tidak, maka mungkin proses penipisan lapisan ozon ini akan semakin meningkat dan mungkin saja akan menyebabkan lapisan ini tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Jadi mungkin saja bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, 10 menit.